Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup ini berisik banget? Bukan cuma suara lalu lintas di luar sana, tapi berisiknya ekspektasi orang, keraguan diri sendiri, sampai energi orang lain yang nempel. Rasanya kayak kita ditarik ke 1000 arah yang berbeda, ya kan? Sering nggak sih kita tuh kejebak di pikiran sendiri, muter-muter di situ aja, menganalisis hal-hal kecil, sampai akhirnya malah jadi pusing sendiri dan nggak ngapa-ngapain. Atau mungkin kamu ngerasa kayak lagi lari di atas treadmill yang nggak pernah berhenti. Ngejar deadline, ngurusin ini itu, sampai lupa kapan terakhir kali bisa benar-benar narik napas lega dan jadi diri sendiri. Dan di tengah semua kekacauan itu, pernah nggak kamu berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya aku ini siapa sih di balik semua ini? Suara asli aku tuh yang mana? Kalau pertanyaan-pertanyaan tadi rasanya relate banget, tenang, kamu nggak sendirian. Kita semua hidup di dunia yang menurut buku Imagine penuh dengan kebisingan. Dan ya, kita seringkali tenggelam di dalamnya. Nah, coba lihat deh perbandingan ini. Di satu sisi ada kebisingan. Semua suara dari luar, ekspektasi orang tua, keraguan diri yang terus-terusan muncul, energi orang lain yang kita serap, dan semua kata seharusnya yang kita dengar. Di sisi lain, ada kebenaran, suara dari dalam diri kita. Intuisi, keaslian diri, suara batin. Masalahnya, kebisingan itu teriakannya kencang banget, sementara kebenaran seringnya cuma berbisik. Terus gimana caranya kita bisa kecilin volume kebisingan itu dan naikin volume sinyal dari dalam diri kita? Nah, inilah yang mau kita bahas dari buku Imagine. Buku ini ngasih kita semacam panduan praktis lewat alat visualisasi yang kelihatannya simple, tapi dampaknya luar biasa. Dan ini bukan sekadar teori loh ya. Para penulisnya, Deganit Nur dan Tim Murphy, mereka cerita dari pengalaman pribadi mereka sendiri. Justru karena ini lahir dari perjuangan nyata, alat-alat yang mereka tawarkan jadi terasa sangat otentik dan bisa kita pakai juga. Oke, di buku ini sebenarnya ada beberapa alat, tapi kita akan fokus ke 2 alat visualisasi yang paling mendasar. 2 alat ini bisa kamu pakai kapan aja, di mana aja, buat dapetin lagi kejernihan pikiran. Alat yang pertama namanya matahari emas. Gampangnya, ini adalah cara buat manggil pulang energi kita. Coba bayangin deh, seharian itu kita kayak ninggalin remah-remah energi kita di mana-mana. Di rapat yang bikin stres, di obrolan media sosial, atau pas lagi cemas mikirin masa depan. Nah, alat ini bantu kita buat narik semua energi itu balik lagi ke diri kita. Jadi, kapan pakainya? Ya pas kamu lagi ngerasa capek banget, terkuras, hampa, atau overwhelmed. Tujuannya biar energi kita keisi lagi, kita ngerasa utuh, dan ngerasa punya kendali lagi atas diri sendiri. Ini bukan nambah energi dari luar loh, tapi mengklaim kembali apa yang emang udah jadi milik kita. Caranya sederhana banget, cuma 3 langkah. Pertama, bayangin ada matahari emas yang terang banget di atas kepala. Kedua, lihat matahari itu bertindak kayak magnet yang narik semua energi kamu yang tercecer. Ketiga, rasain cahaya hangatnya masuk dan ngisi seluruh tubuh kamu. Simple kan? Sekarang alat yang kedua, tali pembumian atau grounding cord. Kalau matahari emas tadi fungsinya buat narik energi kita kembali, alat yang ini justru kebalikannya. Ini buat melepaskan energi yang bukan punya kita. Ini pas banget buat kamu yang rasa kayak sponge energi. Tahu kan? Gampang banget nyerap stres, kecemasan, atau drama orang lain. Gunakan ini pas kamu ngerasa terlalu reaktif, terbebani, atau pikiran lagi kacau. Tujuannya adalah biar kita bisa balik lagi ke kondisi tenang, netral, dan bisa melihat dari sudut pandang kita sendiri. Lagi-lagi, langkahnya gampang banget. Bayangin aja, ada semacam pipa kosong yang nyambung dari tubuh kamu sampai ke pusat bumi. Terus, niatkan aja supaya semua energi asing atau beban pikiran itu ditarik sama gravitasi ke bawah. Fokus aja sama perasaan lega dan jernih yang muncul setelahnya. Kedengarannya simpel banget ya. Terus, apa sih yang bikin visualisasi sederhana ini beneran bekerja? Jawabannya ada di satu prinsip dasar ini. Kuncinya adalah energi mengikuti niat. Jadi alat-alat ini tuh bukan sulap. Anggap aja mereka ini semacam kendaraan untuk niat kita. Visualisasi matahari atau tali pembumian itu cuma ngasih pikiran kita sesuatu yang konkret untuk difokuskan, yang akhirnya bisa mengarahkan energi kita sesuai kemauan kita.
Dan ini nih poin yang paling penting, kamu nggak perlu pusing mikirin caranya udah bener belum ya, atau udah sempurna belum. Cukup dengan punya niat yang jelas. Misalnya, aku niat manggil pulang energiku, atau aku niat melepaskan apa yang bukan punyaku. Itu aja udah 90% berhasil. Terus hasilnya apa? Ini bukan cuma soal ngerasa lebih baik sesaat. Latihan-latihan ini tujuannya buat menciptakan perubahan yang nyata. Dari yang tadinya spons energi yang nyerap semua hal di sekitar, kita bisa berubah jadi mercusuar yang justru memancarkan energi kita sendiri. Kita jadi bisa bikin keputusan dari rasa percaya diri, bukan ketakutan, dan hidup lebih selaras dengan diri kita yang sebenarnya. Pada akhirnya pesan utama dari buku ini tuh bener-bener memberdayakan. Ini bukan soal orang lain ngasih tahu kita harus jadi seperti apa. Aku suka banget kutipan ini. Andalah anugerahnya. Alat-alat ini hanyalah jalan menuju Anda. Ini negasin kalau tujuannya bukan buat memperbaiki diri, tapi untuk menyingkirkan semua kebisingan supaya kita bisa terhubung lagi sama diri kita yang sejati, yang sebenarnya udah utuh dan bijaksana. Alat-alat ini cuma bantu ngebukain jalannya aja. Jadi, aku mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu. Coba bayangin kalau kamu bisa benar-benar kecilin volume semua suara ekspektasi, keraguan, dan semua seharusnya itu, meski cuma untuk sejenak, kira-kira suara kebenaran dari dalam dirimu bakal bilang apa?